Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas topik yang sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu hardware, software, brainware, perangkat jaringan, internet, dan web browser. Video ini penting banget karena kita semua itu menggunakan itu semua tanpa kita sadari. Jadi yuk kita bahas secara perlahan tapi mendalam. Yang pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu tentang hardware, software, dan brainware. Oke, kita akan bahas hardware. Hardware, apa sih hardware itu? Hardware adalah perangkat keras yang bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Contohnya seperti mouse dan keyboard. Fungsinya apa? Fungsinya melakukan tugas-tugas tertentu seperti menerima input dari keyboard, menampilkan output dari monitor, memproses data dari CPU, dan menyimpan data di hard disk. Nah, ada beberapa contoh dari input, output, proses, dan storage. Nah, yang pertama ada input. Input itu contohnya seperti mouse, keyboard, dan mikrofon. Kalau output itu seperti monitor, speaker, dan printer. Kalau proses itu ada CPU dan RAM. Nah, kalau storage itu ada flash disk, hard disk, SSD, memory card, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas software. Apa sih software itu? Software adalah program yang tidak bisa disentuh, tapi bisa dilihat, yang mengontrol hardware sendiri. Contohnya sistem operasi. Jadi fungsinya itu memberikan instruksi kepada hardware agar bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Contoh dari sistem operasi itu ada Windows, Mac, Linux, Android, dan iOS. Nah, kalau aplikasi software itu seperti WhatsApp, web browser, Discord, Zoom, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya brainware. Banyak orang suka lupa bagian ini. Apa sih brainware itu? Brainware adalah pengguna atau manusia yang mengoperasikan komputer dan menggunakannya, serta program-program yang ada di dalamnya. Fungsinya itu mengatur software, mengoperasikan hardware, menyelesaikan masalah teknis, dan menjaga kelancaran operasional komputer. Contohnya, penggunanya yaitu programmer, teknisi komputer, dan pengguna komputer. Nah, contoh nyatanya itu ada seorang guru. Seorang guru ini menggunakan laptop. Nah, laptop ini bagaikan hardware-nya. Nah, lalu guru itu buka PowerPoint. Nah, PowerPoint ini sebagai software-nya. Nah, dia itu mengajar siswanya. Nah, siswanya ini itu bisa disebut dengan brainware. Ada hubungan antara ketiganya, yaitu hardware itu pasti membutuhkan software untuk bisa berfungsi. Nah, kalau software itu membutuhkan hardware untuk dijalankan. Nah, kalau brainware adalah bagian terpenting karena tanpa pengguna, hardware dan software itu tidak akan bisa digunakan secara efektif untuk mencapai tujuannya atau tidak bisa digunakan. Lalu kita masuk ke perangkat jaringan. Apa sih perangkat jaringan itu? Perangkat jaringan adalah peralatan fisik seperti router dan switch yang menghubungkan perangkat keras untuk bertukar data dan informasi. Nah, contoh perangkat jaringan itu ada router, switch, modem, access point, dan repeater. Oke, yang pertama ada router. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Yang kedua ada yang namanya switch. Switch itu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan dan meneruskan data ke tujuan yang tepat. Nah, yang ketiga ada modem. Modem itu mengubah sinyal digital dari komputer
menjadi sinyal analog dan sebaliknya untuk dikirimkan melalui kabel atau gelombang radio yang memungkinkan koneksi ke internet. Yang keempat, ada yang namanya access point. Access point itu memancarkan sinyal Wi-Fi untuk membuat jaringan nirkabel, memungkinkan perangkat lunak terhubung tanpa menggunakan kabel. Terakhir, ada yang namanya repeater. Repeater itu untuk memperkuat sinyal jaringan dan memperpanjang jangkauan sinyal Wi-Fi. Kalau diibaratkan, perangkat jaringan itu seperti jalan raya dan jembatan yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Kemudian ada yang namanya internet. Apa sih internet itu? Internet adalah jaringan komunikasi global yang luas yang menyediakan berbagai jaringan dan perangkat untuk saling terhubung dan menyediakan akses informasi serta komunikasi secara global. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti di pendidikan. Pendidikan kita belajar online, akses e-book, dan kursus daring. Kalau komunikasi, kita bisa chat WhatsApp, email, dan video call. Nah, kalau hiburan, kita bisa nonton YouTube, Netflix, dan TikTok. Kalau ekonomi, kita bisa belanja online, transfer uang, dan bisnis digital. Nah, kalau sosial, kita itu bisa buka media sosial dan komunikasi online. Tapi jangan lupa, internet juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, bisa bikin kecanduan kalau tidak diatur waktunya. Yang kedua, informasi hoax itu mudah tersebar. Nah, yang ketiga ini ancaman keamanan seperti hacking atau pencurian data. Makanya kita harus jadi pengguna internet yang cerdas. Yang terakhir, ada yang namanya web browser. Apa sih web browser itu? Web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mencari, dan menampilkan informasi di internet seperti halaman web, gambar, dan video dengan memasukkan alamat URL atau mengklik tautan. Nah, fungsi utama dari web browser itu sendiri adalah mengakses informasi, menampilkan konten, memberikan antarmuka, serta mendukung multimedia. Nah, contoh dari web browser itu ada Google Chrome, habis itu Mozilla Firefox, ada Safari dari Apple, Microsoft Edge, dan Opera. Semua hal ini setiap hari kita gunakan, mulai dari belajar, kerja, sampai hiburan. Kalau menurut kalian, browser apa yang paling sering digunakan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.